banyak ya. Dari Jabar, Jateng, Jatim, Kalimantan ada yang datang? Oh, ya, terima kasih adik-adik semua kedatangan adik-adik semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat juga buat Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dari Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang telah menyelenggarakan acara apresiasi atas siswa sekolah dasar ini bersama dengan Konferensi Pendidikan Indonesia. Kami bangga nggak diundang di acara KPTI 2013 ini? Ada yang langsung lihat-lihat nggak ketika ditemukan terpilih ikut konferensi? Ya. Kami ini hanya nggak akan panjang ya pada saat ini. Kami ini hanya menyampaikan bersyukur, terima kasih kepada adik-adik kepada Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melakukan ini. Semoga adik-adik dalam kegiatan KPTI 2013 dan apresiasi siswa sekolah dasar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi udah jauh-jauh datang ke sini, jangan hanya untuk senang-senang gitu ya. Ambil ilmu yang sebanyak-banyaknya dari setiap acara. Terus itu di sini kan ada kakak-kakak ya, ada kakak panitia. Tolong diikut atau dipatuhi apa yang dikatakan kakak panitia. Kalau ada keluhan, ada masalah atau ada yang ditanyakan, jangan sungkan, jangan takut, jangan ragu. Udah dibagi kelompok belum? Belum. Jadi kalau udah ada pembagian kelompok, adik-adik bisa lebih mengenal lagi ya. Semoga setelah acara ini adik-adik mendapat ilmu yang jauh lebih banyak dari sebelum kedatangan ke konferensi Indonesia 2017 ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau nanti ada kekurangan gitu ya dalam penyelenggaraan ini. Semoga adik-adik menerima memaafkan ya. Sekian saja. Terima kasih dari kami ini mewakili Nadif Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
marilah sama-sama kita pada satu sisi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayahnya karena rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan apresiasi pasca Indonesia, terutama untuk anak kita, siswa-siswa pelajaran. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini Bapak Direktur kita namanya Bapak Profesor Dr. Ibrahim Rafadal MPD. Untuk panjang gelarnya, semoga nanti adik-adik sekalian yang pagi ini hadir di tempat ini mendapat gelar yang sama atau melebihi Bapak Direktur kita. Setuju? Bapak Direktur belum bisa hadir pada kesempatan ini karena beliau masih dalam perjalanan. Ini masih dalam penerbangan pulang dari New Zealand. Tahu New Zealand? Di mana kira-kira posisinya? Eropa. Nah, Eropa. Lain lagi? New Zealand. Kalau bahasa Indonesia Selandia Baru. Mungkin besok dalam penutupan acara ini beliau akan hadir pada kesempatan ini. Adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan rasa bangga bisa bertemu adik-adik semua untuk mewujudkan impiannya menjadi insan Indonesia yang cerdas komprehensif. Jadi cerdas komprehensif itu ya cerdas pemikirannya, intelektualnya, cerdas sosial emosional, jadi bisa mengendalikan diri, cinta pada kedamaian, cinta pada keindahan. Ini apresiasi sastra ini kan suatu keindahan, kesenian dan budaya, dan juga cinta dan juga cerdas kinestetik, fisiknya bagus. Saya lihat tadi pagi jam 6 adik-adik sudah tertib, sudah siap. Ini berarti fisiknya sehat semua. Kemudian juga yang tidak kalah adalah cerdas spiritual. Saya yakin yang muslim sudah subuhan semua, tapi subuhan langsung mandi, benar? Karena jam 6 sudah siap semua. Kemudian adik-adikku sekalian, adik-adik ini adalah siswa-siswa SD yang beruntung, sangat beruntung. Karena apa? Adik-adik punya kawan 20 juta orang lebih, 20 juta orang lebih siswa SD itu. Tapi di sini hanya 100 berapa yang hadir? 100 ya, kurang dari 200 mewakili dari 27 juta tadi. Jadi sangat beruntung. Oleh karena itu keberuntungan ini tolong benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada istilah lain, kalau adik-adik ini masuk kelompok yang talented, kelompok yang berbakat, karena punya keahlian, punya bakat yang sangat luar biasa. Adik-adik kelompok ada yang pantun, ada syair, ada penulis dan sebagainya. Bahkan adik-adik perlu ketahui, pemerintah itu sudah menghargai untuk anak-anak yang berbakat ini, yang talented ini. Sudah ada aturan khusus mengatur bagaimana membina anak-anak atau adik-adik yang berbakat ini. Pembinaannya bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Yang formal ini bisa sekolah khusus, adik-adik bisa sekolah khusus pada bidangnya, bakatnya masing-masing. Bisa juga inklusi atau integrasi ke SD-nya masing-masing. Di sana ada pengembangan. Jadi amat sangat beruntung. Oleh karena itu, tolong bakat-bakat yang ada di adik-adik ini jangan sampai redup, jangan sampai padam. Terus kobarkan, terus kembangkan melalui berbagai upaya. Bisa formal, bisa non formal, bisa informal.
informasi keluarga, non formal itu di luar sekolah, kalau yang formal itu melalui sekolah. Jadi ada beberapa jalan, beberapa arah untuk bisa mengembangkan ini semua. Siap adik-adik? Ya. Pada kesempatan ini adik-adik akan ada suatu apresiasi, tentunya ada semacam lombanya juga. Tentunya nanti akan ada kejuaraan-kejuaraan juga. Saya berharap semua nanti juara. Amin. Walaupun juaranya dari nomor 1 sampai nomor 100 sekian gitu. Itu semuanya juara. Yang juara terbaik itu kesempatan. Pada kesempatan ini baru muncul berbahagia, tapi nanti yang lain juga akan menyusul. Hanya waktunya saja yang nanti akan ada gilirannya. Jadi semuanya tidak usah kecewa, tidak usah minder bagi yang tidak dapat hadiah hari ini atau pada kesempatan ini, tapi nanti waktunya pada suatu saat nanti akan memperoleh juga. Yang penting adik-adik terus siap untuk mengembangkan, membina, terus melanjutkan apa yang ada di diri adik-adik semua. Saya kira itu dari kami, karena acara-acaranya ini masih atau baru dimulai dan akan banyak acara-acara yang akan adik-adik ikuti, termasuk besok ke kunjungan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga banyak apresiasi yang akan dilakukan adik-adik. Saya kira itulah sekedar yang kami sampaikan. Semoga ini bisa memotivasi, mendorong adik-adik sekalian. Tolong sekali lagi kembangkan terus bakat yang ada di diri adik-adik semua ini. Kalau bisa mengembangkan bakat, masa depan akan cerah di tangan adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan apresiasi sastra siswa sekolah dasar tahun 2013 secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku bersana
hanya kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, khususnya kepada tim Mizan Kreatif dan Mizan Publishing House yang menyampaikan terima kasih dan penghargaan juga kepada para tim juri yang sudah menilai karya anak-anak ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Saya kira ini yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa berlangsung ke depan dengan tingkat partisipasi anak yang begitu banyak dan kualitas tulisan yang lebih baik. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kita hormati, kita muliakan bersama-sama Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, tim manajemen dan tim Mizan Kreatif, penerbit Mizan Publishing House yang saya hormati, anak-anak peserta konferensi penulis cilik dan lomba sastra yang saya cintai, dan seluruh panitia yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita untuk mengikuti bersama-sama acara penutupan konferensi penulis cilik Indonesia yang diprakarsai oleh penerbit Mizan, dan sekaligus juga penutupan dan sekaligus pemberian apresiasi Piala Prestasi Sastra untuk penulis cilik Indonesia. Kami tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada Pak Dirjen Dikdas dan juga Pak Sekjen, di mana beliau berdua menyempatkan hadir dalam acara ini, walaupun keduanya dalam kondisi yang sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatannya pada akhir tahun ini. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mizan Pustaka yang telah bekerjasama dengan kami untuk mensukseskan kegiatan yang ditutup pada hari ini. Bapak Dirjen yang kami hormati, izinkan kami melaporkan sekaitan dengan kegiatan ini. Yang pertama-tama adalah bahwa kegiatan apresiasi siswa SD dan sekaligus konferensi penulis cilik diselenggarakan pada tanggal 20 sampai tanggal 23 November 2013 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 165 peserta didik sekolah dasar
yang meliputi 77 peserta didik untuk lomba menulis cerita pendek, 39 peserta didik untuk lomba cipta pantun, 10 peserta didik untuk lomba cipta syair, 39 peserta didik untuk lomba mendongeng dari 23 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Jumlah ini merupakan hasil seleksi dari 564 naskah yang masuk ke panitia. Panitia melakukan seleksi dan dilaksanakan oleh tim juri yang berasal dari para praktisi dan akademisi pada tanggal 7 sampai tanggal 9 November tahun 2013 di Jakarta. Bapak Dirjen yang kami hormati, yang kedua, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuh kembangkan minat anak untuk menulis, mengembangkan minat mereka untuk melakukan ekspresi diri melalui menulis cerita pendek, dan sekaligus sebagai ajang kompetisi kreativitas penulisan karya tulis berupa cerita pendek, dan sekaligus juga memberikan apresiasi dan penghargaan bagi mereka peserta didik yang memiliki kemampuan khusus atau berprestasi di bidang seni sastra, khususnya dalam mengarang cerita, dan agar mereka lebih memahami dan sekaligus mencintai budaya Indonesia melalui karya tulis berupa cerita pendek. Salam semangat untuk adik-adik semua. Ya, mudah-mudahan tetap semangat walaupun sudah 2 hari ini terus-terusan tidur malam. Banyak sekali acara yang sangat bermanfaat yang dilakukan selama acara konvensi pemilihan PDIP. Sebelum saya mulai pembahasan saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dari Bapak Haidar Bajir. Beliau sebenarnya sudah dalam perjalanan, tapi karena kami memang Pak Haidar sakit, jadi kami ada terlambat berangkatnya dan juga ya sepanjang perjalanan nanti kita terus teleponan berkali maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan masih tetap bisa sampai di sini sebelum kita menutup seluruh rangkaian acara. Hari ini saya sangat bergembira sekali ini satu tempat kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk mengadakan acara konferensi penulis Indonesia di PDIP. Ini kedua kalinya saya berdiri di sini dan baru saya menyampaikan sampai hari ini. Jadi sebetulnya acara ini sudah kita lakukan 9 kali ya, berawal dari penulis dan kita lahirkan melalui serial kecil-kecil punya karya. Jadi kita luncurkan 10 tahun yang lalu. Jadi persis tahun ini kita berulang tahun yang ke-10 untuk KKPK. Bagi berupa adik-adik KKPK hadir hari ini. Jadi tahun pertama kita lahirkan itu masih beberapa penulis. Sekarang Pak sudah mencapai lebih dari 200 penulis cilik yang kita lahirkan dari serial KKPK. Saya sangat berbahagia karena hampir setiap hari ini menjadi promosi gratis yang sangat positif baik bagi kementerian maupun pendidikan. Karena hampir setiap detik itu Twitter terus memposting acara-acara dari kementerian ini. Ya, karena anak-anak semua sudah pakai sosial media untuk berhubungan. Jadi Twitter itu, dari Twitter itu saya bisa tahu bagaimana semangatnya mereka mengikuti acara konvensi di PDIP. Hampir kita bisa lihat dengan KKPK dan EKBTI, kita bisa lihat kegiatan yang dilakukan anak-anak. Siapa sedang mengikuti acara apa, mungkin sambutan sekarang ini sudah terus ada
apa yang lainnya diberikan. Saya berharap sekali acara ini terus dapat kita kerjasamakan dengan teman-teman datang dan lebih banyak lagi peserta didik yang bisa diikutsertakan, karena kami benar-benar benar merasakan betul antusiasme adik-adik yang mengikuti acara ini. Secara resmi dirilis pun sudah yang harus tidak teman-teman tim diminta untuk mempersiapkan diri mereka dari daerah masing-masing karena pemilihan kita. Saya bayangkan mereka seminggu sebelum acara ini sudah tidak tidur untuk bersiap-siap karena ingin bertemu teman-temannya di itu sama menulis. Jadi ketika hari keberangkatan itu begitu heboh ya di Twitter untuk mengatakan kamu berangkat nggak, kamu berangkat nggak, kamu berangkat, itu tiap hari kita lihat kita sibukkan mereka. Jadi saya berpikir sayang sekali kalau acara ini tidak kita perlukan untuk menampung minat sastra dan seni anak-anak yang sudah disebutkan selama ini. Dan alangkah bagusnya menurut saya juga kalau ini bisa kita laksanakan di kota-kota besar di Indonesia, sehingga lebih banyak lagi anak-anak kita ikut tanpa harus berangkat ke Jakarta. Contohnya barangkali dari Papua saja ada 6 anak ya, karena sulit sekali mereka berangkat dari Papua ke Jakarta, itu membutuhkan waktu dari kotanya ke kota untuk berangkat ke Jakarta itu 2 hari. Jadi total perjalanan saja sudah memakan waktu yang cukup lama. Seandainya itu mungkin bisa dilakukan di Bali atau di Surabaya, mungkin kita bisa menampung lebih banyak anak. Ada satu pacar naik ke bumi gini, pacar lihat tadi, pacar bilang jalan aja naik ke bumi tadi ya bapak. Ini ada laki-laki dan perempuan yang pacaran, ini dulu ada di bumi. Langsung begini, ini lagi bilang, kayak buat bukan saya. Sumpah di mama saya terkepul.
anak-anak kita itu betapapun memerlukan apresiasi untuk apapun hal positif yang mereka lakukan. Ini sebetulnya kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia sebetulnya, apalagi buat anak-anak. Jadi semakin banyak acara semacam ini dibuat, maka sebetulnya ini akan menjadi semakin bagus. Jadi motivasi buat mereka untuk berprestasi lebih baik. Kalau saya sih berharap ini forumnya tidak hanya nasional, kalau perlu provinsi bikin. Kenapa? Karena anak Indonesia itu membutuhkan apresiasi. Anak-anak kita itu membutuhkan ruang untuk bisa berekspresi. Dan ekspresi itu mendapatkan apresiasi dari orang-orang sekitar. Karena dengan kita memenuhi hal itu kita bisa memberikan sebuah modal yang sangat berharga untuk kematangan mental. Dan itu adalah hal yang sangat menentukan untuk masa depan bangsa ini. Menggugah kembali perhatian siapapun, apakah itu terutama anak-anak, tapi juga pada orang dewasa, terutama mungkin mereka yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak, misalnya dari Kemendikbud, tentang perlunya apresiasi sastra dari anak-anak, karena dengan menyalakan kembali gairah untuk menulis itu sendiri sudah merupakan suatu usaha besar untuk membuat mereka mengapresiasi sastra. Untuk kedepannya saya setuju dengan tadi ibu yang dari Misan tadi mengatakan bahwa kalau bisa acara ini diperbesar dalam arti pada saat ini mereka mengirim karya dengan pos, dan saat ini mungkin yang di daerah-daerah terpencil pos sangat sulit. Kalau misalkan bisa, misalkan ada di beberapa daerah dulu, kemudian jadi sehingga bisa lebih menyeluruh, misalkan Jawa Timur membuat acara ini sendiri, datang sendiri, kemudian juara-juaranya baru ke atas sampai, atau hal-hal lain yang bisa membuat acara ini lebih meluas di Indonesia.